lawatan diplomasi Presiden RI Ya, Prabowo Subianto ke Amerika Serikat. Apakah ya, memang akan ada investasi ya. atau seperti apa nih Pak? Ya, pertama tentunya ini kan bagian daripada strategi kita ya untuk memperkuat ya hubungan kerjasama kita dengan Amerika. Dan kalau kita lihat memang neraca perdagangan kita dengan Amerika ini kan selama ini positif ya, artinya kita lebih banyak melakukan ekspor juga ke Amerika dan tentunya ya kita memahami juga bahwa Amerika ingin juga ya menyeimbangkan ya, Ya, dan tentunya salah satu yang menjadi komoditas utama ya dalam transaksi perdagangan itu adalah komoditas energi tadi ya, seperti disampaikan. Nah, tapi tentunya kita juga ingin bahwa transaksi perdagangan ini juga disertai oleh beberapa komitmen yang lain ya terkait karena kita tahu bahwa Amerika juga punya keunggulan kompetitif dan komparatif dalam teknologi ya. Nah, ini yang kita inginkan juga Amerika juga membawa komitmen dalam konteks teknologinya juga ke Indonesia. Dalam konteks misalnya di upstream industries gitu misalnya kita lihat juga kita punya tantangan bagaimana lapangan-lapangan minyak migas kita kan lapangan yang tua kan. Maka kita lihat juga Amerika punya teknologinya. Nah, ini kita salah satu yang menjadi bahan diskusi yang kemarin juga kita dapatkan update informasi dari Pak Menteri SDM ya. Dan yang lainnya juga ada beberapa teknologi seperti misalnya bagaimana pembangunan teknologi dalam optimalisasi LNG misalnya gitu. Walaupun kita dalam konteks misalnya dari LNG kita juga neraca perdagangan kita positif gitu ya. Tapi dalam beberapa tahun ke depan memang demand di dalam negeri juga cukup tinggi ya. Jadi mungkin ini salah satu yang menjadi hal yang perlu kita optimalisasi dengan Amerika. Dan di tengah transaksi dagang ini, Indonesia ini kan akan mengimpor energi senilai 253 triliun per Betul, tahun ya Pak ya. betul. Di satu sisi bagaimana upaya agar bisa menjaga keseimbangan antara impor jangka pendek ini, namun satu sisi kita juga masih memiliki visi Pak untuk mewujudkan swasembada energi. Iya, ya memang dalam jangka pendek ini kan impor adalah instrumen yang istilahnya itu stabilisasi ya, bukan dalam strategi yang permanen ya. Kalau kita lihat memang 35% BBM kita masih impor, LPG kita memang dalam jangka pendek ini memang masih impor. Dan memang yang kita inginkan juga di samping tadi kita juga mengimpor dari Amerika, kita juga ingin ada komitmen dari Amerika untuk membantu kita melakukan downstream investment ya. Ini yang menjadi salah satu yang kita harapkan gitu ya. Dan yang tadi juga salah satu yang menjadi challenging kita juga, kita harapkan kita bisa membangun suatu LNG hub juga, lalu storage and regasification, dan juga bagaimana kita juga mengembangkan petrochemical yang berbahan bakunya adalah gas, dan Amerika punya teknologinya Mbak ya. Itu yang menurut saya juga potensi bukan hanya kita juga mengkonsumsinya dalam konteks energi, tapi kita juga bisa memberikan nilai tambah dengan melakukan hilirisasi, Pak. Oke, jadi ada peluang investasi baru tadi di LNG, petrokimia, kemudian kilang ya Pak ya. Ini mungkin rencana ke depan atau roadmap-nya sendiri seperti apa sih Pak terkait dengan downstream ini? Pertama kalau misalnya kita lihat ya dalam konteks penggunaan LNG di kita kan memang untuk konsumsi tenaga listrik ini kan makin ke sini ada substitusi ya dari penggunaan batu bara gitu ya ke penggunaan LNG, karena memang juga dari sisi teknologi sekarang makin istilahnya tuh makin berkembang ya. Dan LNG juga bisa juga kita lakukan substitusi juga untuk penggunaan LPG juga, karena memang dari sisi source gas kita kan banyaknya memang yang kandungan C1 C2-nya besar ya, artinya untuk di LPG kan memang agak terbatas ya. Kalau consumption LPG kita setiap tahun kurang lebih 8 juta ton.
kita hanya bisa memproduksi kurang lebih sekitar 2 juta ton. Memang lebih besar, kita banyak impornya dari Amerika sebanyak 6 juta ton. Tapi tentunya dengan perkembangan teknologi, kemarin juga baru-baru saja kita meresmikan juga dari Kementerian SDM menyaksikan ada mini LNG plant di Jawa Timur, di Pasuruan, yang produk akhirnya ini adalah kita bisa digunakan oleh pelaku horeca ya, hotel, restoran gitu ya, digunakan. Artinya memang substitusi LPG ini sudah bisa kita lakukan dengan LNG yang ada, yang kita memiliki kandungan cukup besar. Artinya teknologinya juga banyak kita lihat dari Amerika berkembang juga cukup pesat juga, Mbak. Oke, meskipun tadi kita ada impor komoditas energi, tapi satu sisi membuka peluang investasi baru lainnya, Pak ya. Betul, karena ya tentunya ini kan perkembangan teknologi cukup speed up-nya cukup besar ya. Yang mungkin selama ini mungkin lapangan-lapangan dengan kapasitas kecil gitu ya, tapi dengan keberadaan misalnya mini LNG, mereka menjadi ekonomis dan visible gitu loh. Dan akhirnya end produknya juga tidak harus disalurkan melalui pipa, tapi bisa disalurkan tadi dengan bentuk dia di bottling lah seperti itu.